Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya Raisa Mati Putri dengan rekan saya Valinda Nafieska Toha akan menjelaskan mengenai analisis hidrologi. Yang pertama, analisis hidrologi itu sendiri apa sih? Analisis hidrologi ini merupakan bagian analisis awal dalam perancangan bangunan hidrolik. Nah, analisis hidrologi ini digunakan untuk menentukan besarnya debit banjir rencana pada suatu perencanaan bangunan air. Data untuk penentuan debit banjir rencana pada kasus ini adalah data curah hujan, di mana curah hujan merupakan salah satu dari beberapa data yang dapat dipakai untuk memperkirakan besaran debit banjir rencana. Nah, langkah-langkah dalam analisis hidrologi ini sendiri, yang pertama ada menentukan daerah aliran sungai, lalu menentukan luas pengaruh daerah per stasiun hujannya, lalu menentukan curah hujan maksimum harian rata-rata DAS dari data curah hujan, menganalisis curah hujan rencana dengan periode ulang T tahun, dan yang terakhir menghitung debit banjir rencana berdasarkan besar curah hujan rencana di atas pada periode ulang T tahun. Nah, untuk pembahasannya yang pertama kita akan membahas daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai ini adalah suatu ampara wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi atau punggung bukit yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara, serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik. Dan di samping ini ada peta daerah aliran sungai di Sungai Seringit. Selanjutnya ada analisis curah hujan kawasan dengan metode rata-rata aljabar. Nah, analisis curah hujan kawasan dengan metode aljabar menggunakan 3 stasiun hujan di lokasi DAS Sungai Seringit, yaitu ada stasiun Lumbung dengan nomor stasiun C96, stasiun Wedoro dengan nomor stasiun SE200, dan ada stasiun Purwodadi dengan nomor stasiun SE204. Nah, di samping ini ada tabel curah hujan per stasiunnya, per tahun, dan juga per bulannya. Pada tahun 2006, didapatkan hujan maksimumnya berada di bulan April sebesar 181. Lalu di tahun 2007, hujan maksimumnya berada pada bulan Maret dengan hujan harian 70. Tahun 2008, hujan maksimumnya berada di bulan Oktober dengan hujan harian sebesar 118. Tahun 2009 berada di bulan Februari dengan hujan harian 109. Tahun 2010 berada di bulan September dengan hujan harian 96. Di 2011 terdapat 2 bulan dengan hujan maksimum yang sama, terdapat di bulan Februari dan juga November dengan hujan harian 84. Di tahun 2012, hujan maksimumnya berada di bulan Februari dengan hujan harian 106. Tahun 2013 pada bulan Januari hujan hariannya 86. Tahun 2014 hujan maksimum 90 berada di bulan Januari. Dan juga yang terakhir pada tahun 2015, hujan maksimumnya terdapat di bulan Desember dengan hujan harian 93. Nah, setelah itu analisis frekuensi curah hujan rencana. Data yang digunakannya adalah data curah hujan maksimum harian rata-rata sub daerah aliran sungai. Setelah direkap, didapatkan tahun 2006 pada bulan April dengan hujan maksimum 181, 2007 bulan Maret dengan hujan maksimum 70, 2008 bulan Oktober dengan hujan maksimum 118, tahun 2009 bulan Februari dengan hujan maksimum 109, lalu bulan September pada tahun 2010 dengan hujan maksimum 96, lalu ada hujan maksimum sebesar 84 berada di bulan Februari dan November di tahun 2011, lalu bulan Februari tahun 2012 dengan curah hujan maksimum 106. Tahun 2013 bulan Januari hujan maksimum 86. 2014 masih di bulan Januari dengan hujan maksimum 90 dan juga 2015 di bulan Desember dengan hujan maksimum 93. Kalau menentukan data, kita menghitung parameter statistiknya. Nah, parameter statistik di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada standar deviasi. Apabila penyebaran data sangat besar terhadap nilai rata-rata, maka nilai standar deviasinya akan besar. Sebaliknya, apabila penyebaran datanya sangat kecil terhadap nilai rata-rata, maka standar deviasinya akan kecil. Rumus standar deviasi ini adalah SD sama dengan akar dari sigma X min X bar pangkat 2 per N min 1. Yang kedua ada koefisien variasi. Koefisien variasi adalah nilai perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata dari suatu sebaran. Rumus yang dipakai koefisien variasi adalah CV sama dengan SD per X bar. Koefisien skewness. Koefisien skewness atau koefisien kemencengan adalah suatu nilai yang menunjukkan derajat ketidaksimetrisan dari suatu bentuk distribusi. Nah, kurva distribusi yang bentuknya simetris maka CS sama dengan 0. Kurva distribusi yang bentuknya menceng ke kanan maka CS lebih besar daripada 0. Sedangkan yang bentuknya menceng ke kiri maka CS lebih kecil daripada 0.
Koefisien skewness bisa dihitung dengan rumus CS sama dengan alfa min SD pangkat 3. Alfa ini sendiri ada rumusnya sendiri, yaitu N per N min 1 dikali N min 2 dikali sigma XI min X bar pangkat 3. Dan yang terakhir ada koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis adalah suatu nilai menunjukkan keruncingan dari bentuk kurva distribusi yang umumnya dibandingkan dengan distribusi normal. Koefisien kurtosis bisa dihitung dengan rumus CK sama dengan N pangkat 2 dibagi N min 1 dikali N min 2 dikali N min 3 dikali SD pangkat 4 dikali sigma XI min X bar pangkat 4. Lalu ini adalah tabel perhitungan parameter statistik curah hujan dengan distribusi normal dan gumbel. Di sini terlihat pada tabelnya kita memasukkan data tahun, bulan, dan hujan maksimum. Lalu kita hitung X barnya X min X bar, lalu ada X min X bar pangkat 2, ada X min X bar pangkat 3, dan juga ada X min X bar pangkat 4. Setelah kita hitung, kita mendapatkan parameternya. Yang pertama ada X rata-rata. X rata-ratanya itu senilai 103,3, standar deviasinya 30,5688658, koefisien variasinya didapatkan 0,29592319, koefisien skewness-nya didapatkan 2,03895609, dan koefisien kurtosisnya didapat 4,351775686. Selanjutnya, perhitungan parameter statistik curah hujan dengan distribusi log normal dan log persen tipe 3. Nah, di sini sama kita memasukkan data yang tadi lalu kita hitung. Didapatkan parameternya X rata-rata sebesar 2,000111654, standar deviasinya 0,111066872, koefisien variasinya 0,055531112, koefisien skewness-nya 0,131222791, dan juga koefisien kurtosisnya didapatkan 0,73334623. Nah, ini ada rekapitulasi hasil analisis frekuensi. Dari tabel terlihat bahwa parameter statistik yang memenuhi syarat yaitu log persen tipe 3. Nah, log persen tipe 3 ini mempunyai syarat CS tidak sama dengan 0, lalu koefisien kurtosisnya 5,383, dan juga koefisien variasi 0,3. Nah, dari hasil ini semuanya mendekati. Sedangkan distribusi gumbel, normal, dan log normal tidak memenuhi syarat atau tidak mendekati syarat. Nah, selanjutnya kita plotting pada kertas distribusi. Plotting data pada kertas probabilitas dilakukan dengan cara mengurutkan data dari besar ke kecil atau sebaliknya. Penggambaran posisi yang dipakai adalah cara yang dikembangkan oleh Weibull dan Gumbel, yaitu PXM sama dengan M per N plus 1 dikali 100%. Lalu di sini kita hitung, kita urutkan dari hujan maksimum terkecil sampai terbesarnya. Lalu kita hitung ln R max-nya, lalu kita hitung juga sumbu X untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu kita hitung T dan juga Y min YRT pangkat 2. Sehingga didapatkan Y rata-ratanya 4,605, standar deviasinya didapatkan 0,111, dan juga koefisien skewness-nya didapatkan 0,131. Nah, dari gambar pada kertas probabilitas dicari jarak penyimpangan setiap titik data terhadap garis teoritis atau garis lurus. Jarak penyimpangan terbesar merupakan nilai delta max. Nilai delta max harus lebih kecil dari nilai delta kritik. Delta kritik didapatkan berdasarkan jumlah datanya itu 10 dan derajat kepercayaannya untuk bangunan air digunakan 0,05 sehingga nilai delta kritiknya sebesar 0,41. Lalu kita plotting di kertas distribusi log persen tipe 3. Dari hasil plotting data secara manual pada kertas probabilitas diperoleh nilai delta max lebih kecil daripada delta kritik, yaitu 0,16 lebih kecil daripada 0,41, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hujan di sub daerah aliran sungai mengikuti distribusi log persen tipe 3. Dari jenis sebaran yang telah memenuhi syarat tersebut, perlu diuji kecocokan sebarannya dengan beberapa metode, bahwa hasil uji kecocokan distribusi dapat diterima atau tidak, yaitu menggunakan uji sebaran dengan Smirnov-Kolmogorov dan juga uji sebaran Chi kuadrat. Setelah melakukan pengujian secara grafis, selanjutnya uji kecocokan sebaran dengan Smirnov-Kolmogorov dan uji Chi kuadrat, di mana Smirnov-Kolmogorov syaratnya delta P aksen max kurang dari D kritis, sedangkan uji Chi kuadrat di mana syaratnya nilai Chi kuadrat kurang dari nilai Chi kuadrat kritis.
Uji Smirnov-Kolmogorov terdapat 7 kolom, di mana kolom pertama data hujan, kolom kedua urutan data hujan, kolom ketiga P sama dengan M per N plus 1, kolom keempat rumusnya 1 dikurang kolom 3, kolom 5 P aksen X sama dengan M per N min 1, pada kolom 6 1 dikurang kolom 5, pada kolom 7 sama dengan kolom 4 dikurang kolom 6. Dapat diketahui distribusi log persen 3 telah memenuhi syarat pengujian Smirnov-Kolmogorov dikarenakan delta P aksen max kurang dari D kritis sama dengan 0,20 kurang dari sama dengan 0,41. Kemudian uji C kuadrat yang pertama mencari banyaknya kelas yaitu K. Rumusnya 1 tambah 3,3 log N banyaknya data sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 sama dengan 4,3 dibulatkan menjadi 4. Kemudian P itu adalah banyaknya parameter, biasanya digunakan 2. DK sama dengan K min P plus 1 sama dengan 4 dikurang 2 plus 1 sama dengan 1. IF sama dengan banyaknya N per K banyaknya kelas dibagi K sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Delta X sama dengan X max min X min per K min 1, 181 dikurang 70 per 4 min 1 sama dengan 37. X awal sama dengan X min setengah delta X sama dengan 70 min setengah dikali 37 sama dengan 51,5. Didapat disimpulkan bahwa nilai C kuadrat lebih besar daripada nilai C kuadrat kritis, yaitu 8,4 lebih besar daripada 3,841. Distribusi log persen tipe 3 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan dari uji sebaran C kuadrat. Kesimpulannya, uji Smirnov-Kolmogorov dapat diterima. Diambil yang paling mendekati adalah metode log persen tipe 3 mendekati persyaratan CS kan sama dengan 0. Untuk perhitungan selanjutnya menggunakan metode log persen tipe 3. Curah hujan rencana, rumusnya Y sama dengan Y bar plus K dikali S, di mana Y sama dengan nilai curah hujan periode ulang T tahun. Y bar sama dengan nilai curah hujan logaritmik yaitu 2,0001. SD atau standar deviasi nilainya 0,111. Kemudian K yaitu karakteristik distribusi log persen tipe 3. Itu ada pada tabel. Kemudian CS ada koefisien sweetness yaitu 0,13. Didapatkan curah hujan rencana pada 5 tahun yaitu 123,8712 mm, 10 tahun 139,1931 mm, 25 tahun 157,89 mm, 50 tahun 171,45 mm, kemudian untuk 100 tahun sama dengan 184,79 mm. Kemudian intensitas hujan metode Mononobe. Perhitungan intensitas hujan ini menggunakan metode Dr. Mononobe yang merupakan sebuah variasi dari rumus-rumus curah hujan jangka pendek. Persamaannya yaitu I sama dengan R24 dibagi 24 dikali 24 dibagi T pangkat 2 per 3, di mana didapatkan R5 ini dari intensitas hujannya. Selanjutnya kurva IDF, di mana sumbu X horizontal itu adalah waktu dan Y adalah intensitas hujannya. Kemudian hektarograf. Hektarograf ini dipakai per 10 menit, di mana 0 sampai 10 menit hektarografnya 4,32411,4001 mm. Kemudian dari 10 menit ke 20 menit yaitu 6,17 mm. Kemudian dari 20 ke 30 menit 24,027. Kemudian dari 30 menit ke 40 menit 3,43 mm. Kemudian dari 40 ke 50 menit yaitu 2,90 mm. Kemudian dari 50 menit ke 1 menit 2,53 mm. Jadi curah hujan paling tinggi di hektarograf ini mencapai 24 mm, 027. Kemudian debit banjir rencana metode Melchior. Analisa perhitungan debit banjir rencana dihitung dengan menggunakan metode Melchior. Metode yang digunakan adalah metode yang memenuhi syarat untuk menghitung debit dengan luas das sungai seringan sebesar 15,59 km persegi. Yang pertama, mencari beta, di mana beta A sama dengan 1970 per beta min 0,12 dikurang 3960 tambah 1720. Betanya sama dengan 0,993. Kemudian Q-nya adalah periode ulang 100 tahun.
Kemudian mencari V rumusnya 1,31 akar 5 dari beta dikali Q dikali A dikali I kuadrat, di mana beta sudah diketahui, Q adalah periode ulangnya, kemudian A adalah luasan das, dan I adalah elevasi sungai tersebut. Di mana pada V 100 tahun yaitu 3,5, kemudian pada V 50 tahun yaitu 3,522, kemudian pada Q 25 tahun V-nya 3,464, kemudian pada Q 10 tahun yaitu 3,378, kemudian pada Q kala ulang 5 tahun V-nya sebenarnya 3,3. Ini adalah hasil metode Melchior, di mana pada 5 tahun Q-nya sebesar 1229,426 meter kubik per second. Kemudian pada 10 tahun Q-nya 1410,801 meter kubik per second. Kemudian pada tahun 25 tahun itu 1614,62 meter kubik per second. Kemudian pada kala ulang 50 tahun Q-nya sebenarnya 1815 meter kubik per second. Kemudian pada 100 tahun Q-nya sama dengan 1984,121 meter kubik per second. Kesimpulannya adalah analisis hidrologi yang terjadi di Sungai Seringin dengan luasan das sebesar 15,59 km persegi dengan perhitungan menggunakan 3 data stasiun curah hujan maksimum harian rata-rata, di antaranya stasiun Belumbung 96, stasiun Wedoro, dan stasiun Sedadi, didapatkan jika sebaran mendekati 0% tipe 3. Dari uji kecocokan sebaran menggunakan plotting data dan uji Smirnov-Kolmogorov, diambil yang paling mendekati adalah metode log persen tipe 3 karena mendekati persyaratan CS bukan sama dengan 0. Dari perhitungan curah hujan rencana, log persen tipe 3 tersebut akan mendapatkan intensitas hujan dengan menggunakan metode Mononobe dan menghitung debit banjir menggunakan metode Melchior. Sekian presentasi dari kelompok 20, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.